Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya berharap saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan sukacita untuk melanjutkan kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Demikian dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana orang-orang yang selalu membanggakan dirinya, orang-orang yang selalu berlagak di hadapan orang lain, yang menonjolkan atau menyombongkan keberadaannya, yang angkuh atas segala apa yang dia miliki. Orang-orang yang seperti itu artinya adalah orang-orang yang tidak menempatkan Tuhan di dalam dirinya sebagai sumber dari segala sesuatu yang ada padanya, baik kekuatannya, baik kemampuannya, baik potensinya, ataupun kekayaan yang ada pada dirinya. Dia membuat Tuhan di belakangnya, tapi dia lebih berada di depan dan menonjolkan jati dirinya, keberadaannya untuk dipuji atau disanjung oleh orang lain. Orang-orang yang berlagak seperti itu, orang-orang yang membusungkan dadanya, orang yang sombong dan angkuh seperti itu, firman Tuhan mengatakan mereka tidak akan lama, mereka tidak akan ada untuk selama-lamanya. Mereka akan runtuh, mereka akan diambil dan dicabut dari keberadaannya. Dan ini menjadi sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini, supaya setiap kita tidaklah angkuh dalam kehidupan kita. Kita tidaklah sombong dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Karena sesungguhnya ada dan bagaimana kita sekarang adalah karena campur tangan Tuhan. Kita akan hidup lebih di dalam kasih karunia Tuhan kalau kita percaya, kita mengimani Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karya Tuhanlah yang membuat kita berada seperti ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini awalnya adalah mengingatkan bangsa Israel untuk melihat bagaimana keangkuhan, kesombongan orang-orang Kasdim yang pada saat itu sangat luar biasa di mata banyak bangsa-bangsa. Mereka angkuh, mereka sombong, tapi Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa orang-orang yang seperti itu, bangsa Kasdim yang angkuh, yang sombong, yang berlagak dan merasa hebat di atas segala sesuatunya, sesungguhnya mereka tidak akan kekal, mereka tidak akan dikenang, tidak akan ada lagi, karena kuasa Tuhan akan bekerja untuk menyingkirkan mereka. Tetapi setiap bangsa yang rendah hati, bangsa yang mengandalkan imannya kepada Tuhan yang hidup,
Bangsa Israel yang tetap percaya kepada Tuhan, mereka lah yang akan diselamatkan, mereka lah yang akan bertahan, dan mereka lah yang akan dianugerahkan kepadanya kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kita juga seperti itu. Kalau kita memiliki segala sesuatu, kalau kita memiliki pekerjaan yang bagus, kita memiliki harta yang banyak, kita memiliki faras yang cantik, kita memiliki pesona yang baik, janganlah kita angkuh, janganlah kita sombong, janganlah kita berlagak kepada orang lain. Kita lebih baiklah rendah hati, kita lebih baiklah meninggikan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai pusat kemuliaan dari segala sesuatu yang kita miliki. Kita adalah orang-orang yang dititipkan untuk memiliki itu semua. Oleh karena itu Tuhan menguji kita, apakah kita layak dipercaya untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan itu. Ataukah kita menjadi angkuh, kita menjadi sombong, kita berlagak di hadapan orang lain. Orang-orang seperti itu tidak akan kekal, tidak akan menjadi pemilik segala sesuatu itu untuk selamanya. Tapi orang yang tetap rendah hati, orang yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan, mengelola segala sesuatunya itu dengan kepercayaan yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Maka jangankan yang ada padanya sekarang itu bertahan, Tuhan akan menambahkan itu lagi kepadanya. Dia akan hidup dengan segala anugerah itu. Dia akan dibenarkan karena imannya kepada Tuhan, yang mengimani bahwa hidup dan segala kehidupannya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan dengan mengimani keselamatan dan pengorbanan Tuhan itu lebih dari segala sesuatu yang ada pada kita. Itu adalah anugerah yang terbesar, itu adalah kekayaan yang seharusnya layak untuk kita puji. Dia sang pemberi, sang penganugerah segala sesuatu itu. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang harus kita angkuhkan, tidak ada sesuatu pun yang harus kita sombongkan, tidak ada sesuatu pun yang harus kita lagakkan di hadapan orang lain, karena kita sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, yang tidak sempurna, yang tidak memiliki sesuatu yang layak untuk kita angkuhkan dan sombongkan. Karena kasih karunia Tuhanlah kita boleh hidup saat ini, karena kasih karunia Tuhanlah kita boleh selamat saat ini, dan dengan iman akan kasih karunia Tuhan itulah yang akan membuat kita selalu terpelihara di dalam kehidupan kita dan akan selalu memperoleh kehidupan yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita percaya kepada Tuhan. Mari kita jaga iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan imanmu lah yang menyelamatkanmu, bukan hartamu, bukan segala apa yang kamu miliki, bukan segala kelebihanmu, bukan segala kekuatanmu, tapi imanmu lah yang akan menyelamatkanmu. Imanmu lah yang akan membenarkan engkau. Dan karena karunia Tuhanlah, maka engkau memiliki iman itu. Mari kita terus jaga iman kita. Mari kita terus percaya kepadanya, supaya kita juga memperoleh kehidupan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk tetap menjaga diri kami rendah hati di hadapan-Mu, untuk tidak angkuh, tidak sombong, tidak berlagak atau membusungkan dada kami di hadapan-Mu. Karena segala sesuatu yang ada pada kami itu adalah anugerah Tuhan. Tapi biarlah kami terus memiliki iman yang teguh, iman yang percaya kepadamu, untuk segala anugerah yang Tuhan berikan yang membenarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.